A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-58. Wa idh qulna nadkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak, di mana yang kamu suka. Dan masukilah pintu gerbangnya dengan bersujud dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini ditujukan untuk mencela mereka karena mereka menolak untuk berjihad dan memasuki tanah suci, yaitu Baitul Maqdis. Ketika tiba dari Mesir bersama Musa alaihissalam, Allah memerintahkan mereka untuk memasuki tanah suci yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka, Israel atau Ya'qub, juga untuk memerangi kaum Amalik yang kafir, namun mereka menolak berperang dan bersikap lemah dan lesu. Maka Allah Azza wa Jalla mencampakkan mereka ke tengah padang Sahara yang menyesatkan sebagai hukuman bagi mereka, sebagaimana disebutkan Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah. Oleh karena itu, di antara dua pendapat mengenai hal itu, yang paling tepat adalah pendapat yang menyatakan bahwa negeri itu adalah Baitul Maqdis, sebagaimana yang telah dinaskan oleh As-Suddi, Rabi' bin Anas, Qatadah, Abu Muslim al-Isfahani, dan lain-lainnya. Berkisah mengenai Musa alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya qaumi dakhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu. Wahai kaumku, masuklah kamu ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang. Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa negeri tersebut adalah Baitul Maqdis. Peristiwa ini terjadi setelah mereka berhasil keluar dari padang pasir, di mana mereka sempat menekam selama 40 tahun bersama Yusya bin Nun ataupun Yusa' bin Nun alaihissalam. Kemudian Allah membukakan negeri itu bagi mereka pada sore hari Jumat. Pada hari itu perjalanan matahari ditahan sebentar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka memasuki pintu negeri itu, yaitu Baitul Maqdis, sambil sujjadan, yaitu bersujud, sebagai pernyataan syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada mereka berupa kemenangan, pertolongan, dan kembalinya negeri mereka, serta selamatnya mereka setelah tersesat di padang Sahara. Dalam tafsirnya, Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya bahwasanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wadkhulul baba sujjadan, masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, artinya sambil ruku. Mengenai firmannya wadkhulul baba sujjadan, masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dari Ibnu Abbas, Ibnu Jarir mengatakan sambil ruku dari pintu kecil. Demikian diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Sufyan. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sufyan Ats-Tsauri dengan tambahan, maka mereka masuk dengan membelakangi atau mundur dari arah pantat mereka. Al-Qasif meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, pintu tersebut menghadap ke arah kiblat. Ibnu Abbas, Mujahid, As-Suddi, Qatadah, Ad-Dhahhak mengatakan pintu Hitta termasuk pintu Elia Baitul Maqdis. As-Suddi meriwayatkan dari Sa'id Al-Azadi dari Abu Kanud
dari Abdullah bin Mas'ud dikatakan kepada mereka, masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Maka mereka pun masuk dengan mengangkat kepala mereka yang jelas itu bertentangan dengan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian firman-Nya, waqulu hittatun, katakanlah bebaskanlah kami dari dosa. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan artinya memohonlah ampunan. Hal senada juga diriwayatkan dari Atha, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah dan Ar-Rabi' bin Anas. Mengenai firman-Nya itu, Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia mengatakan, katakanlah hal ini adalah hak sebagaimana yang dikatakan kepada kalian. Sedang Ikrimah mengatakan, katakanlah la ilaha illallah, tiada ilah yang hak selain Allah. Dan Qatadah mengatakan, hal itu berarti hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini merupakan jawaban atas perintah sebelumnya. Artinya, jika kalian mengerjakan apa yang kami perintahkan, maka kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian dan kami lipat gandakan kebaikan atas kalian. Intinya, mereka diperintahkan untuk tunduk kepada Allah Azza wa Jalla ketika memperoleh kemenangan baik dalam perbuatan maupun ucapan. Selain itu, hendaklah mereka mengakui dosa-dosa yang telah diperbuatnya, memohon ampunan atasnya, mensyukuri nikmat, serta bersegera melakukan semua perbuatan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu menyaksikan manusia masuk agama Islam secara berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu serta memohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. Sebagian sahabat menafsirkannya dengan banyak berzikir dan istighfar ketika mendapat pertolongan dan kemenangan. Sedangkan Ibnu Abbas menafsirkan bahwa hal itu merupakan pemberitahuan tentang akhir ajal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau, dan hal itu dibenarkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu alam bisawab.